Violita 2024. Usaha ini berupa batagor dan siomay di kantin Universitas Pakuan Bogor. Menarget mahasiswa dengan proses dari pengadaan bahan lokal, produksi manual, hingga penjualan langsung plus pesanan event. Dikelola mandiri dengan fokus higienis dan keamanan pangan. Usaha ini tidak hanya untung, tapi juga dukung ekonomi lokal, sehingga analisis kelayakan diperlukan untuk pengembangan berkelanjutan. Next. Selanjutnya di bab 2 ada aspek pasar dan pemasaran. Permintaan merupakan jumlah barang atau jasa yang bersedia dibeli dengan daya beli pada harga tertentu. Mencakup keinginan dan kemampuan finansial, Mustafa Edwin Nasution 2006, faktor utama meliputi harga barang atau hubungan terbalik, harga barang pengganti pendapatan atau positif untuk barang normal, selera, dan serta ekspektasi masa depan. Analisis permintaan efektif mengukur keinginan konsumen yang didukung kemampuan bayar, dipengaruhi pendapat, harga, selera, dan promosi. Bagi UMKM, ini vital untuk menentukan volume produksi, harga jual, dan strategi pemasaran guna hindari over dan under produksi serta maksimalkan keuntungan. Segmentasi pasar UMKM Dimsum di food court kampus berdasarkan demografi atau mahasiswa 18-25 tahun, geografis atau era kampus, dan perilaku atau makanan praktis murah. Targeting utama mahasiswa plus dosen atau pengunjung. Sementara positioning sebagai pilihan makanan terjangkau, cepat saji, dan sesuai selera. Selanjutnya, analisis SWOT merumuskan strategi bisnis dengan mengidentifikasi strengths, kekuatan internal seperti lokal strategis food court, weakness atau kelemahan internal seperti kampus secara sistematis. Janah et al. 2024. Bauran pemasaran 4P mencakup produk berupa dimsum atau batagor atau somai, halal, hangat dengan saus pelengkap yang aman dan cita rasa konsisten untuk 25-40 porsi per hari. Price terjangkau 20.000 per porsi via paket, hemat sesuai daya beli mahasiswa atau margin 8-24%, serta place di food court Universitas Pakuan Bogor dengan pelayanan cepat, jual langsung, dan pesanan event sehingga 200 porsi. Promotion dilakukan sederhana melalui spanduk menu jelas, promo khusus paket hemat bagi mahasiswa atau diskon 10% untuk pembelian lebih dari 5 porsi. Dan word of mouth didukung pelayanan ramah untuk tingkatkan repeat order hingga 40% dari proyeksi penjualan harian, sehingga bangun loyalitas konsumen di lingkungan kampus. Lanjut di bab 3 ada aspek teknis dan produksi. Lokasi usaha sangat strategis di kantin food court Universitas Pakuan Bogor. Pusat aktivitas 10.000 lebih mahasiswa dengan tingkat kunjungan tinggi jam istirahat. Akses mudah dekat kampus gedung kuliah, fasilitas lengkap, serta target pasar jelas untuk dimsum praktis terjangkau. 20.000 sampai 25.000 per porsi. Fasilitas produksi sederhana namun memadai untuk 100 porsi per hari, mencangkup meja stainless kerja dengan ukuran 2 kali 1,5 meter,
kompor gas 2 tungku, dandang kukus 20 liter, panci pisau talenan, teknologi manual semi modern, atau pengaduk listrik. Menjaga rasa autentik sambil hemat biaya operasional, dua 2,5 juta per bulan didukung penyimpanan higienis kulkas 200 liter plus pendingin. Proses produksi efisien, persiapan bahan segar harian seperti daging ayam, ikan 10 kilo, tepung terigu 15 kilo, sayur dan bumbu halal. Lalu campur adonan resep standar, lalu bentuk dimsum atau somai kulit tipis, kukus 8 sampai 10 menit di suhu 100 derajat Celcius. Sajikan hangat dengan saus kacang atau sambal kecap sesuai pesanan demi kesegaran optimal dan turn oven cepat. Layout efisien di ruang 12 meter, area penyimpanan bahan, pengolahan atau bentuk, memasak kukus, penyajian, dan alur berurutan linear minim gerakan karyawan 2 orang. Selanjutnya di bab 4 itu ada aspek manajemen dan SDM. Di sini tuh ada struktur usahanya, terdiri dari owner, produksi atau pembuat, lalu karyawan kedua itu di bagian penjualan atau pelayanan. Selanjutnya ini dari aspek manajemennya itu yang pertama, pemilik usaha berjumlah 1 orang. Tugasnya itu mengelola usaha, mengawal produksi, pembelian bahan baku, dan perancangan keuangan. Upahnya dari laba usaha, biayanya itu nggak ada. Yang kedua ada karyawan produksi, jumlahnya 1 orang. Tugasnya menyiapkan bahan baku dan membuat somai atau dimsum. Upahnya itu bulanan, biayanya sebesar 1 juta. Yang ketiga itu ada karyawan pelayanan, jumlahnya 1 orang. Tugas utamanya itu menyajikan produk dan melayani konsumen, upahnya itu bulanan sebesar 1 juta juga. Jadi total biaya tenaga kerjanya itu sejumlah 2 juta. Next. Selanjutnya, bab 5 itu ada aspek hukum. UMKM dimsum di kantin Universitas Pakuan ini berbentuk usaha mikro kuliner yang dikelola mandiri oleh pemilik dengan 2 sampai 3 karyawan. Fokusnya produk yang praktis dan terjangkau. Dimulai dari 20.000 sampai 25.000 per porsi untuk 10.000 lebih mahasiswa, dosen, sivitas akademik. Produksi ditambah penjualan itu langsung higienis, halal. Cita rasanya juga konsisten memenuhi kebutuhan makanan cepat saji kampus harian. Perizinannya sederhana dan murah. NIB gratis via OSS sebagai identitas resmi UMKM, surat keterangan usaha SKU, kelurahan low cost, rekomendasi higienis sanitasi makanan, plus izin operasional kantin kampus, termasuk biaya sewa 500.000 per bulan, total biaya perizinan, kurang dari 1 juta, legalitas terpenuhi tanpa kendala, signifikan mendukung operasional layak dan berkelanjutan. Selanjutnya ada bab 6, yaitu aspek keuangan. Pada bab ini saya akan menjelaskan aspek keuangan usaha mulai dari asumsi perhitungan investasi awal, biaya produksi hingga proyeksi laba rugi. Di sini ada asumsi penyusunan proyeksi. Penjualan diasumsikan sebanyak 30 porsi per hari dengan harga jual 20.000 per porsi. Usaha ini beroperasi selama 26 hari dalam 1 bulan dengan jumlah karyawan sebanyak 2 orang.
Selain itu, perhitungan keuangannya juga mempertimbangkan tingkat inflasi sebesar 4% per tahun agar proyeksi lebih realistis. Selanjutnya, komponen biaya investasi awal, yaitu biaya yang dikeluarkan satu kali di awal usaha investasi, meliputi peralatan dapur seperti kukusan panci, kulkas, meja stainless, blender, freezer, etalase, hingga peralatan pendukung lainnya. Total investasi awal yang dibutuhkan adalah sebesar 12 juta. Investasi ini bersifat jangka panjang dan digunakan untuk mendukung operasional usaha. Next. Di sini ada komponen biaya produksi. Ini menunjukkan komponen biaya produksi, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk. Biaya produksi terdiri dari bahan baku seperti kulit dimsum, udang, ayam, sayur, dan bumbu, serta biaya pendukung seperti gas, listrik, dan kemasan. Total biaya produksi yang dikeluarkan adalah sebesar 521.500 perak. Biaya ini bersifat rutin dan akan dikeluarkan setiap kali produksi. Next. Berikutnya adalah proyeksi laba rugi selama 3 tahun. Pada tahun pertama, pendapatan sebesar 20 juta, kemudian meningkat seiring inflasi menjadi 20.400.000 di tahun kedua, dan 20.808.000 di tahun ketiga. Setelah dikurangi biaya produksi dan biaya operasional, usaha ini menghasilkan laba bersih sebesar 135.210 juta pada tahun pertama, meningkat menjadi 137.244.200 pada tahun kedua, dan 139.289.284 pada tahun ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa usaha memiliki potensi keuntungan yang terus meningkat. Terus selanjutnya adalah anggaran operasional per tahun, yang terdiri dari sewa ruko, gaji karyawan, listrik dan air, serta gas LPG. Total biaya operasional pada tahun pertama sebesar 33.500.000, meningkat menjadi 34.840 di tahun kedua, dan 23.600 di tahun ketiga akibat pengaruh inflasi. Next. Selanjutnya ada proyeksi arus kas. Pada tahun pertama, arus kas masuk itu sebesar 187 dengan kas keluar sebesar 49.955.800, dan kas bersihnya setelah dikurang dari kas masuk dan keluar sebesar 137.244.200. Lalu pada tahun kedua mendapatkan kas bersih sebesar 137.244.200 rupiah. Lalu pada tahun ketiga sebesar 139.292.284 rupiah. Lalu pada analisis kelayakan investasi NPP IRR payback period, pada tahun pertama EAT menghasilkan atau laba bersih menghasilkan 135.210 juta, pada tahun kedua 137.244.200 rupiah. Lalu yang ketiga, pada tahun ketiga mendapatkan laba bersih sebesar 139.292.284 dengan profit sama dengan EAT ditambah penyusutan ditambah amortisasi sebesar 135.210 juta pada tahun pertama, pada tahun kedua sebesar 137.244.200 rupiah, dan pada tahun ketiga sebesar 139.292.284. Dengan begitu, arus kas bersihnya sama dengan setelah dikurangi dengan angsuran pinjaman, hasilnya yang dapat adalah 135.210, pada tahun kedua 137.244 rupiah, pada tahun ketiga 139.292.284 juta. Dengan DF 20%, didapatkan hasil 0,8333,
pada tahun pertama, lalu pada tahun kedua ada 0,6944, pada tahun ketiga 0,5787. Dengan present value pada tahun pertama yaitu sebesar 112,675 juta, pada tahun kedua sebesar 95,308,472, pada tahun ketiga 80,608,961, dengan present value kumulatif sebesar pada tahun pertama sebesar 112.675, pada tahun kedua 207.983.472, pada tahun ketiga sebesar 288.592.433. Dikurangi dengan modal sendiri, hasilnya yang didapat ada 12 juta dengan net present value sebesar 276.592.432.87 rupiah. Next. Selanjutnya ada analisis kelayakan investasi. IRR pada tahun pertama itu sebesar 135.210, pada tahun kedua 137.244.200, pada tahun ketiga 139.292.284. Dengan persenannya sebesar 11,28%. Lalu payback-nya profit pada tahun pertama 135.210 juta, pada tahun kedua 137.244.200 rupiah, pada tahun ketiga 139.292.200. Lalu akumulasi profit sebesar 123.120 juta pada tahun pertama, pada tahun kedua 260.454.200, lalu pada tahun ketiga ada 399.746.484. Selanjutnya ada proyeksi neraca. Pada tahun pertama, kas terdapat 137.244.200. Pada tahun kedua, sebesar 137.244.200. Pada tahun ketiga, 139.292.284. Dengan aktiva tetapnya 12 juta pada tiap tahun, selama 3 tahun. Lalu aset tetap bersihnya pada tahun pertama 137.244.200, pada tahun kedua 137.244.200, lalu pada tahun ketiga 139.292.284. Total aktiva yang dimiliki oleh UMKM Dimsum sebesar pada tahun pertama 274.488.400, lalu pada tahun kedua 274.488.400, lalu pada tahun ketiga 278.584.568. Lalu modalnya itu selama 3 tahun sebanyak 12 juta, laba ditahannya sebanyak 135.210, pada tahun kedua 137.244.200, pada tahun ketiga 139.292.884. Total pasifa yang dimiliki pada tahun pertama ada 147.210, pada tahun kedua 149.244.200, pada tahun ketiga 151.292.284. Next. Selanjutnya ada analisis sensitivitas. Simulasinya NPV-nya 275.592.432,87 rupiah. Lalu RR-nya sebesar 11,28% dengan PP-nya minus 0,887.50832. Next, Bill. Baik, selanjutnya ada bab 7 yaitu aspek ekonomi dan lingkungan. Usaha UMKM Dimsum di kantin Universitas Pakuan memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat sekitar dengan menciptakan lapangan kerja,
dan meningkatkan pendapatan, serta mendorong perputaran ekonomi lokal melalui penggunaan bahan baku dari pedagang sekitar kampus. Hal ini membangun hubungan ekonomi yang saling menguntungkan dan mendukung pertumbuhan ekonomi di lingkungan universitas. Berdasarkan analisis keuangan, usaha ini menunjukkan potensi keuntungan yang baik dan mampu memberikan penghasilan yang relatif stabil bagi pemilik. Laba yang diperoleh dapat dimanfaatkan kembali untuk pengembangan usaha, sementara harga produk yang terjangkau menjadikan dimsum sebagai pilihan makanan ekonomis bagi mahasiswa. Dari sisi lingkungan, dampak yang ditimbulkan relatif kecil karena skala usaha masih terbatas dan proses produksi dilakukan secara sederhana. Limbah yang dihasilkan terutama berupa limbah organik dan plastik kemasan dalam jumlah yang tidak besar, serta dikelola sesuai dengan sistem kebersihan kantin kampus. Next. Selanjutnya ada bab 8, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan berdasarkan hasil studi kelayakan yang telah dilakukan, UMKM dimsum di kantin Universitas Pakuan dinyatakan layak untuk dijalankan dan dikembangkan. Kelayakan usaha ini didukung oleh lokasi yang strategis, target pasar yang jelas, yaitu mahasiswa dan civitas akademika, proses produksi yang sederhana namun efektif, pengelolaan usaha yang berjalan dengan baik, pemenuhan aspek legalitas, serta hasil analisis keuangan yang menunjukkan keuntungan dan pengembalian modal yang cepat. Selain itu, usaha ini juga memberikan dampak ekonomi positif dan memiliki dampak lingkungan yang relatif kecil serta masih dapat dikendalikan. Untuk sarannya, yang pertama yaitu meningkatkan promosi agar produk lebih dikenal di lingkungan kampus. Yang kedua, melakukan inovasi atau variasi menu untuk menarik minat konsumen. Yang ketiga, memperbaiki pencatatan keuangan agar lebih rapi dan terkontrol. Dan yang terakhir, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan kemasan ramah lingkungan. Next. Baik, mungkin sampai di sini yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang feasibility study UMKM dimsum, aspek pasar, produksi, manajemen, hukum, keuangan, dan dampak ekonomi lingkungan. Jis, lu Oi, 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 terlalu oi. nyorot banget. Jauhin kamera lu. Oh, oke.